Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kurniawan. Kali ini kita akan membahas tentang seputar editing lagi. Nah, ini udah berapa kali saya ulang-ulang kata-kata saya. Tapi biasanya kalau ada video terbaru dari saya itu biasanya ada ilmu-ilmu baru yang saya dapat gitu. Nah, kemudian saya sharing-sharing ke teman-teman semua dalam bentuk video ini di channel ini. Tapi sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa teman-teman jangan lupa like dan subscribe dan komen sebanyak-banyaknya. Apa yang masih bingung tentang dunia editing video di CapCut ya? Apa yang teman-teman fitur-fitur yang kayak ini mau diapain ya? Ini harus kayak gimana ya? Ini teman-teman bisa ngobrol di kolom komentar. Bisa ceritakan aja di kolom komentar, nanti saya buatkan dalam bentuk video, teman-teman bisa nonton gitu. Oke, sekali ini kita akan membahas tentang bagaimana kan biasanya gitu ya. Coba saya close dulu nih. Nah, saya close ini. Nah, biasanya setiap kita dapat proyek klien baru, biasanya kita buat kita buat proyek baru lagi kan, buat proyek baru gitu, atau buat thumbnail baru gitu kan. Nah, sekarang kita cukup satu buat timeline kita buat satu kali timeline gitu. Nah, sebelumnya saya ini karena saya kerja di kantor tuh saya dapat job desk di bagian konten 1, kemudian konten 2 gitu. Kalau yang ini punya saya. Setelah dapat ilmu baru ini, nah kemudian saya jadikan satu. Nah, saya dapat klien, saya jadikan dalam satu timeline gitu. Jadi saya tinggal buat, oh ini proyek yang ini, kemudian saya buat folder timeline baru di sebelahnya. Ini klien kedua. Nah, oke, kita buka di bagian sini tadi tekstil. Nah, di bagian tekstil ya, bagian tekstil. Nah, di bagian sini saya buat dalam satu proyek gitu, dalam satu folder gitu kan. Nah, di sini ada 4 klien saya. Nah, ini Nurjaya, Makmur Jaya. Ini tekstil juga ya. Ini Makmur Jaya Tekstil, semuanya. Kemudian ini Makmur Jaya Tekstil, ini Nur Jaya Tekstil. Kemudian ada kain ihram sama furnitur gitu. Nah, kalau klien saya ini saya buatkan, kan sehari itu biasanya saya buat 3 video deng. Satunya tentang edukasi seperti ini. Warna ya. Konten edukasi seperti ini. Nah, ini video keduanya seperti ini. Kita sebutkan masih konten edukasi. Kemudian di konten selanjutnya saya cuma buat konten kata-kata. Nah, di sini saya udah tulis konten kata-kata. Nah, klien kedua juga saya sama seperti ini. Oh, ini hilang videonya, udah saya ekspor ya. Kemudian ini juga hilang ya. Oke, ini juga sebenarnya di sini konten kata-kata di bagian sini nih. Nah, konten kata-katanya seperti ini teman-teman. Set. Nah, ini semuanya mudah. Nah, ini sebenarnya konten kata-kata doang. Jadi saya pisah-pisahin nih. Gak perlu saya buat proyek baru lagi gitu, buat tampilan baru lagi. Nah, cukup di bagian sini aja, satu kali aja. Jadi nanti kedepannya teman-teman gak usah buat proyek baru di bagian sini. Nanti gak usah. Jadi satu aja di bagian sini. Nah, ini nanti saya mau satuin sih. Ini yang SEO nanti sama Pengki Duriani saya nanti satuin satu timeline. Tapi ini belum sempat sih. Soalnya fiturnya bukan fiturnya, deng. Footage-nya udah keburu udah saya kumpulin di bagian sini. Jadi kalau mau dipindahin ya agak lama ya. Kalau mau dipindahin lagi gitu. Jadi ya nggak usah saya satuin dulu nih sementara. Kalau misalkan lagi senggang mungkin baru saya bakal satuin gitu. Oke, kita masuk di bagian sini dulu. Kita masuk di bagian sini. Kemudian di sini Nurjaya. Nah, ini klien 1 ya. Nurjaya 1, Nurjaya 2. Nah, ini klien kedua, klien ketiga, kemudian klien keempat di bagian sini.
Nah, kalau misalkan nanti teman-teman misalkan dapat proyek baru nih, proyek baru, nanti tinggal di bagian garis 3 ini klik dulu, klik kanan, kemudian timeline baru. Nah, timeline baru. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ganti namanya, tulis di sini klien berapa. Misalkan teman-teman dapat proyek namanya apa gitu, klien apa gitu kan. Nama kliennya siapa, nama proyeknya apa gitu, klien editing misalkan ya, klien editing. Nah, di sini nanti bisa edit lagi. Nah, di sini nanti buatkan folder gitu. Nah, cara buat folder kayak gini nanti teman-teman klik klik videonya, terus klik kanan, kemudian folder baru yang dipilih. Nah, bentar, folder baru yang dipilih. Nah, ini udah kebagi dia folder 1 nih. Nah, ini nanti tinggal klik kanan lagi, terus ganti namanya gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ilmu baru yang saya dapat ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ke teman-teman semua. Apa yang teman-teman masih bingung dari video ini, nanti teman-teman bisa komen aja. Nanti kita bakal bahas lagi ilmu-ilmu yang saya dapat gitu. Oke, terima kasih. See you.